Awal hingga pertengahan tahun 80-an, saya ingat demikian bangga setiap kali ikut terlibat dalam perhelatan peringatan kemerdekaan. Ya, mungkin ada sedikit bias di situ. Bias karena bisa jadi bukan rasa bangga yang saya rasakan, melainkan keriaan sesaat saja. Keriaan ikut pawai sambil memegang aneka atribut kemerdekaan, menghiasi sepeda BMX palsu saya, juga dengan aneka aksesori kemerdekaan, termasuk saat tampil menari di atas panggung dengan kostum tematik, merah dan putih. Ya, bisa jadi ada bias, keriaan sesaat, atau rasa bangga. Sulit untuk saya ingat kembali, mana rasa yang paling dominan saat itu. Dan di saat rasa itu muncul, segala macam hal berbau merah dan putih memang kami akrabi selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu lamanya. Salah satunya adalah tentu saja bendera merah putih. Tapi tolong jangan hakimi saya. Saya rasanya ingat bahwa tetap terselip rasa bangga dalam diri saya tiap kali memegang bendera merah putih. Sekecil apapun itu. Saya bahkan pernah sengaja mencoreti muka saya dengan merah dan putih di jidat dan di pipi. Dan itu tanpa harus disuruh oleh papap dan mama. Saya lakukan spontan dan secara sadar di hampir setiap perhelatan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap 17 Agustus. Menginjak tahun 90-an, saya mulai banyak melemparkan pertanyaan soal arti kemerdekaan. Gejolak remaja saya saat itu mulai meluap tak tertahankan. Ditambah lagi dengan keputusan saya merantau ke Depok, jauh dari lingkungan rumah yang selama ini mungkin hidup dengan dogma yang itu-itu saja. Saya mulai menapaki hari-hari yang penuh dinamika yang tak terduga dan seringkali mengejutkan. Dinamika yang sempat membuat kaget, namun lama-kelamaan saya nikmati. Saya mulai mengenal banyak manusia lain dengan karakter yang beragam. Bukan saya tak pernah bertemu dengan banyak manusia lain sebelumnya, namun ini lebih karena soal kepedulian. Jika sebelumnya saya hanya menempelkan imaji-imaji karakter manusia lain itu sebagai suasana pendukung keseharian saya yang egois, maka setelah menginjak remaja, saya mulai berpikir bahwa ramainya karakter manusia lain itu sebagai suatu serangan yang mau tak mau harus saya akrabi dalam bentuk adaptasi berulang yang bisa jadi tak sama di setiap detiknya. Ya, adaptasi. Termasuk adaptasi pada pemikiran soal arti kemerdekaan. Saya memang masih menangis haru setiap kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan, atau ketika bendera merah putih dinaikkan saat menyaksikan atlet-atlet Indonesia menjadi juara di sebuah turnamen. Bahwa kemudian bendera merah putih itu demikian sakral, setidaknya bagi batin saya. Tapi saya terpaksa harus protes jika dipaksa harus memasang bendera merah putih setiap kali Hari Kemerdekaan datang. Terutama karena saya semakin menyadari jika kemerdekaan bagi saya tak hadir atau tak dimaknai hanya setiap kali tanggal 17 Agustus menjelang dan datang. Arti kemerdekaan bagi saya selalu saya gelorakan setiap saat. Saya perjuangkan dari mulai saya bangun tidur hingga terlelap lagi setiap harinya. Kemerdekaan hati saya. Karena hari-hari itu harus bisa dinikmati dengan luapan semangat kemerdekaan. Indonesia hitam putih, karena bendera bukan pajangan asal ada.